mungkin salah satu tren lagi kalau sosial media itu. Jadi desainnya agak sedikit berubah. Kalau dulu kan ada tulisan yang ada outline-nya tuh. Yep. Nah sekarang, tapi Gen Z juga nggak menutup kemungkinan dia sebagai potensial buyer, karena Gen Z sekarang juga Hai guys. Hai. Kita kayak mau pulang kampung Oh iya ya. naik mobil. Lalu maskernya copot dulu dong. Oh gitu. Iya. Tapi lo nggak ada ini kan? Apa? Jadi nggak apa-apa ya lepas masker. Ya insya Allah. Kalau gue sih selalu di rumah ya. Kalau gue selalu di rumah. Gue juga Di selalu rumah di aja. rumah kok, rumah sendiri, rumah orang. Wah, gitu sih. Iya. Jadi kan kita sama ini kan sama-sama hashtag di rumah aja. Masih di rumah aja. Masih di rumah aja. Nah kali ini kita mau ngobrol tapi nggak di kafe. Kenapa? Karena kita menghindari keramaian. Betul. Dengan suasana yang makin kesini makin ya kan. Makin ngaco sih. Makin ngaco sih gitu. Makin ada-ada aja gitu. Makin ada aja. Makanya kita sambil jalan-jalan, kita sambil ngobrol. Menikmati hari Minggu di Jakarta. Iya. Ya. Tapi kita menghindari kerumunan. Asik. Lu mengulangi kata-kata gue doang. Emang iya? Aduh, HP gue jatuh. Oke, kali ini sebenarnya ini kita nggak ngelanjutin season. Tar dulu, selamat tahun baru dulu dong. Oh, iya. Gue sampai lupa sekarang 2021. Oke, lu ucapin dong sama Oh iya, nggak kerasa bedanya sih jatuh lagi. Ya pokoknya buat semua yang kita udah ngucapin sama tahun baru belum sih di Predik? Belum pernah ya? Belum. Belum ya? Belum. Even, Emang belum pernah? belum kan? Parah. Belum jadi Kan bagi. yang animasinya belum jadi sih. Jadi begitu sih. Oke, pokoknya selamat tahun baru 2021 buat teman-teman semua yang setia nonton kita. Iya. Dari season 1 sampai season berapa kemarin? 9 ya? Edisi Episode 1. Edisi 1 sampai edisi 1 sampai edisi 9. Ya. Nah, sekarang kita buka lebaran baru lagi nih di 2021 ya kan. Kita buka season kedua. Yep. Ya, meskipun gak jauh beda sih. Orang-orangnya masih sama. Orang-orangnya masih sama. Kalau lu sendiri Hah? dari judul deh 2021 nih dong. Harapan lu apa nih? Resolusi 2021. Resolusi 2021. Ya, semoga pertama situasi semakin membaik. Amin. Amin. Kedua juga secara perekonomian juga mulai bangkit lagi, kita mulai bergerak lagi bareng-bareng gitu kan. Terus ditambah dengan digitalisasi yang semakin menguat gitu. Jadi harapannya 2021 ini jauh lebih baik lah Ya. gitu. Kalau lu Sin? Kalau Sin? Kalau gue sih harapannya lebih baik dari tahun lalu aja. Walaupun tahun lalu, tahun 2019, gue juga punya resolusi 2020 tuh semakin baik dari 2019. Iya. Tapi 2020 itu kan membawa banyak pelajaran sih. wih, Iya. ini paling bijak emang. Meskipun sempat apek ya kan, kita tidak bisa pungkiri meskipun kita sempat apek ya kan. Apek banget ya, Apek Bang. banget. Gitu. Kayak hampir semuanya sih. Hampir apa kayak semuanya. di awal-awal. Tapi kayak emang ada transisinya. Yep. Ada transisinya. Seakan-akan tuh 2019 tuh pas kita lepas dari 2019 dulu, kita ngeliat kayak 2019 nih banyak yang nggak kita sukain, terus pasti kita expect-nya kayak 2020 tuh makin baik, tapi ternyata ada Zong. banyak keapekan itu. Iya. Iya. Gitu. Nah, Cuma terus apa? Cuma poinnya kan sekarang kita udah sama-sama lagi mencoba naik lagi lah di 2020 akhir lah sampai sekarang gitu. Dan harapannya juga emang 2021 ini ya di samping si COVID juga selesai, mbak kayak tadi Yudo juga bilang, perekonomian juga bangkit lagi lah, naik lagi. Terutama untuk kita juga. Iya. Yang penting cuan. Tapi Nah. lu formal banget sih, di kayak ini deh, motivator gitu ngomongnya. Iya. Nah, kalau lu sendiri, Man? Apa? Oh gue resolusi 2021 adalah merealisasikan resolusi 2020 Yang sempat yang terhambat ya? Ya, yang sempat terhambat di tahun 2019. Hah? Ya Lu turun 2019. aja deh. Ini ada pom bensin nih. 2019 terhambat. Iya. Rencananya 2020. Masih terhambat juga tuh. Iya, 2021. 2021. Oke. Ya seenggaknya ada perbaikan lah dari tahun ke tahun. Benar. Tapi emang benar kalau kata orang di Twitter, ya elah, kebanyakan main Twitter gue. Apa tuh? 2020 tuh banyak membawa, aduh jatuh lagi nih. Aduh
kenapa nih? Ini Ini pasti- jadi orang putih ya? Pasti soalnya terbunyi duk duk gitu. 2020 ada banyak. Gue Twitter baru balik lagi, gue kemarin ke suspend 3 bulan. Ih kenapa tuh? Lu ganti umur ya? Enggak, gue ke suspend tuh habis Enggak nge-retweet Donald Trump. tau nggak, gue ke suspendnya itu setelah gue update mengenai pre-talks sama nge-follow Yudo di Twitter. Oh gitu. Besoknya Berarti ke suspend. poinnya bener. lu udah tahu sih. Kenapa ya, Do ya? Lu udah coba unfollow? Belum sih, belum. Kok begitu? Karena mungkin akun gue juga iya enggak sih, enggak udah lama juga sih enggak maksudnya enggak Nggak ada update ya? aktivitas. Ya tapi harusnya gue nggak ngerti sih, apa mungkin kemarin suspend itu random gitu. Gue justru yang mempertanyakan siapa sih ini yang kerja di Twitter yang tugasnya mencet suspend orang, kok enak banget kayaknya. Asli banyak banget loh Mungkin- soalnya yang ke suspend. Akun lu mungkin akun lu ini kali man, apa namanya? Meresahkan. Meresahkan. Iya, salah ya, Bu. enggak sih. Yang meresahkan. Ada Dira guys. Iya. Ada Jadi juga. kita di sini nggak cuma bertiga. Iya. Kita Ada- berlima. Berlima. Di sini ada Ada Kamega. Kak Mega dan ada Andi. Ada Dira juga. Ada Dira Dira lagi juga. makan es Andi krim Dur. guys. Lagi anak makan es krim. Hmm. Oke, jadi ini kan berarti hitungannya kita season 2 ya. Season 2. Season 2 edisi 1 dong. Edisi 1. Season 2 edisi 1. 2021 ini kita mulai baru lah. Season 2 edisi 1 di mana kita akan membahas tetap di digital, tapi di awal tahun ini kita bahas kayak prediksi kita tentang tren di 2021 ini. Tapi kira-kira nih Apa? tren di 2021 Hmm. pasti ada kaitannya juga nggak sih sama tahun 2020 kemarin? Hmm. Sampai akhirnya di 2021 ini nih kayak ngedrive si tren baru ini gitu. Iya, iya. Sampai banyak tren muncul, pasti ada kaitannya dong sama 2020. Iya, kalau yang gue lihat ya, yang paling relate aja dengan si Covid ini Hmm? kan 2020 tuh kayak Face ID banget ya. Yes. Kita ngomongin digital nih ya. Oke. 2020 kan Face ID banget. Hmm. Kalau gue rasa sih 2021 ini dengan penggunaan Face ID yang kayaknya tidak memungkinkan karena kita pakai masker, gue rasa kayaknya kebanyakan aplikasi sekarang balik lagi ke Biometric. fingerprint gak sih? Oh gitu. Oh enggak Kayak biometrik hati ya? gue Iya, Hmm. ke situ. Gue sih ngeliatnya kalau di situ. Tapi kalau dari kayak yang lainnya apa yang relate ya? Paling Kalau Face ID tuh berarti nge-track semua ini Iya. ya? Mohon maaf, bukan iPhone user jadi saya tidak tahu. Oh, Saya cuma tahunya biometrik, cuma mata doang. kalau Handphone saya masih sampai situ. Iya, soalnya iPhone kemarin aja kan awal-awal pandemi itu kan sempat pada protes kan, jadi mereka pakai masker, jadi nggak bisa gitu kebuka pakai Face ID kan, ketutup masker gitu. Dan mungkin kalau di sosial medianya, ya karena penggunaannya orang banyak di rumah, penggunaan intensitas orang untuk sosial medianya makin kenceng juga, ya kita lihatnya di 2020 itu masing-masing platform pasti nambah fitur kan, dan fiturnya nggak bukan adalah fitur story. Twitter punya Fleet. Hmm. LinkedIn juga ada LinkedIn Story. Itu baru tuh. Iya kan? Terus apalagi yang muncul ya? Mungkin kayak kalau e-commerce gue nggak tahu udah lama apa baru, tapi gue baru ngeh tuh. Gue buka si oranye, si hijau tuh ada story-nya. Oh, ada story-nya udah ada. juga. E-commerce Ada. itu bahkan sampai live juga ada. Iya, live Live juga ya, ada. live langsung. Yang waktu kemarin ramai tuh Pak Luhut tuh live di Orange. Oh. Terus YouTube kan juga ada kan story. Ada. YouTube story. Kalau YouTube itu udah agak lama memang. Iya. Cuman kalau si e-commerce ini mungkin pertengahan tahun Yep. kemarin tuh. Itu gue sempat enggaknya karena emang dia nggak muncul paling atas kayak model sosial media ya. Dia ada di agak bawah-bawah gitu kan. Nah, memang mereka juga banyak kolaboratif juga sama influencer sih gitu. Terus gue lihat kayak, ada fitur ininya. Meskipun gue sama sekali belum pernah ngebuka kayak ngapain sih di e-commerce buka gituan gitu loh. Ya, pasti kan kalau nggak itu yang gue tahu cuma hard selling aja kan. Benar. Gitu. Terus Berarti kebanyakan tuh apa? platform-platform ini tuh banyak juga yang ngegunain fitur story gitu ya. Iya, Walaupun beda-beda. beda. Kemarin tuh gue sempat nyoba tuh Fleet tuh. Kayak gimana sih? Terus Itu pas Twitter lo balik ya? Iya. Lo ngesin ya? Ngesin Iya, gue. gue lihat pokoknya pokoknya sejam gue upload kayak kok nggak ada gitu, kok nggak ada yang ngeliat, ini gimana sih, apakah ada analyticsnya apa gimana gitu. Terus baru tadi pas gue lihat ada 9 orang yang ngesin, dan ternyata kalau Satunya Cindy. Iya, satu satunya Cindy. Dan kalau di desktop itu belum ada fitur itu ternyata, emang sama sih.
Masih Jadi, mobile. Kalau di Mobile. Instagram via desktop itu kan kita bisa lihat tapi nggak bisa upload, ya kan? Nah kalau di Twitter ini ya kita cuma bisa nggak ada fitur filternya itu. Jadi khusus mobile. Oh, oke. Dan mungkin salah satu tren lagi kalau sosial media itu nggak bukan adalah live streaming. Live streaming. Iya ya. sih. Kayak ya sekarang apapun itu campaign berjalannya mereka nggak mungkin ngadain event offline kan. Iya. Ya kan pasti online. Kita nggak tahu di tahun ini di pertengahan apakah udah selesai juga. Kita nggak tahu apakah si COVID ini nantinya bakal hilang di pertengahan ya. Tapi gua rasa sih campaign di tahun ini masih berjalan ya, tetap online juga sih, live streaming sih, nggak bakal jauh dari situ. Iya sih. Tapi kalau ngomongin platform sosmed buat campaign, mungkin atau karena gue baru ya, gue tuh baru ngelihat kayak banyak orang ngegunain, maksudnya banyak brand lah, mereka ngegunain buat campaign mereka tuh di TikTok. Sebenarnya itu banyak sih. Jadi kalau menurut gua tuh gua sempat baca di PR Today kalau nggak salah nih. Yep. Jadi memang tren video pendek itu yang durasi 15 sampai 30 detik itu kayak di TikTok, di Instagram itu mulai rame. Karena apa? Pertama, dia penyampaian message-nya tuh langsung straight to the point gitu. Terus kedua, kita bisa manfaatin filter-filternya sebenarnya buat campaign. Ya, benar. Sebenarnya sih kalau fitur kayak di Instagram itu udah lama ya, maksudnya pakai AR ya. AR filter itu gitu kan. Nah, terus kemarin yang rame banget tuh kan si PS ya, tapi bukan langsung dari Sony-nya, tapi ada orang yang upload kan, yang box PS5. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh bisa digunakan untuk campaign gitu, yang emang langsung straight to the point gitu. Iya sih. Intinya berarti emang tren di 2021 ini kayaknya penggunaan si AR ini ya, si augmented reality ini, karena ya platform-platform kayak TikTok kan juga gunain fitur itu gitu loh, gunain teknologi itu gitu. Kayak TikTok sekarang udah 3 menit loh, bisa upload video 3 menit sekarang TikTok. Jadi nggak cuma 15 1 menit. Kalau si Instagram masih 15 detik, TikTok sekarang bisa 3 menit. Jadi ibaratnya kayak lu upload IGTV. Oh, asli. Tapi di video, maksud gue langsung muncul di For You page. Jadi kemarin gue buka TikTok, gue nonton video dia video dakwah lagi. Oh, lu bisa dapat ads itu ya? Bukan ads, muncul sendiri gitu. Aiman emang harus dapat siraman-siraman kayak gitu sih. Enggak, jadi muncul dan kebetulan topiknya menarik buat gue liatin gitu. Jadi si barnya itu di bawah pendek banget, lama. Terus gue hitungin lah, 1 menit lah, 2 menit, 3 menit. Oh. Berarti lo nontonin sampai 3 menit abis tuh? Iya, tapi cuma nggak ngedengerin sih. Belum ngedengerin, gue cuma kayak merhatiin 3 menit gitu. Terus gue nyari lagi, ada yang 1 menit lebih gitu. Emang sekarang kayaknya limitnya 3 menit gitu. Jadi kalau buat short video kayaknya emang TikTok tuh udah lebih dari short video sih. Tapi kayaknya algoritma TikTok tuh tahu lu butuh video yang kayak gitu sih. Iya. Jadi emang butuh siraman-siraman kayak gitu sepertinya sih gitu. Terus balik lagi ke tadi yang lu bilang apa? Sekarang banyak brand yang lari ke TikTok ya. Kalau menurut gue ya, kalau dia lari ke TikTok cuma untuk gain awareness ya, atau exposure, itu berguna banget. Ya. Tapi kalau lo untuk mendapatkan conversion di TikTok, itu lo nggak bisa sembarang brand masuk ke situ sih buat gue, karena kita tahu sendiri TikTok itu ads-nya mahal banget kan sih. TikTok itu ads-nya, wah lo kalau kemarin gue bantuin dia kemarin campaign dia TikTok, wah gila, maksudnya mahalnya masih nggak masuk akal gitu. Cost per kliknya di berapa gitu, kayak mending kalau campaign lu bukan produk yang relate teruntuk untuk Gen Z ya, kayaknya nggak. Ya memang kalau menurut gue sih juga masih, gue sempat ngobrol juga sama beberapa tech reviewer ya. Ya dia bilang mungkin kalau TikTok sih mereka juga melihat masih kayak lu kalau sebatas exposure bisa, tapi mereka juga harus berkreasi dengan videonya kalau untuk exposure-nya banyak kan. Ditambah lagi sasarannya itu emang benar-benar cuman ke Gen Z. Even misalkan ada audiens yang dari Gen Y ya, milenial itu Gen Y,
ya gini lah gitu. Itu belum seintens yang Gen Z itu. Iya benar. Gitu. Karena isinya emang kebanyakan ya generasinya Cindy semua gitu loh. Iya, Justru lebih muda dari lebih dia. muda dari gue. Anak-anak SMA gitu. Dan mereka wah SMA udah pada jadi influencer semua ya. Tapi fun Rame fact-nya banget sih iya. TikTok. fun fact-nya kemarin gue sempat ngobrol sama adik sepupu gue. Dia nemuin kayak kafe-kafe atau hidden games gitu dari TikTok. Dari TikTok. Iya benar. Tapi emang secara konversi apa namanya di TikTok itu Masih kurang. masih ya. kurang. Masih kurang banget sih. Cuman emang untuk exposure itu Ya, bagus banget gitu. Tapi mungkin untuk kayak coffee shop atau ramen yang sekarang lagi Iya. naik daun itu mungkin agak agak bisa memanfaatkan TikTok tuh. Bisa banget sih, bisa banget. Ya dengan pakai itu aja. Oh, ini hidden games di sini nih. Nah, pasti orang pada nyamperin. Cuma kalau lo konteksnya lo jualan barang, kayak misal Kalau hard selling gitu kayak misal gue kemarin sempat megang kasur kan tuh. Kayak lo mau jualan kasur di TikTok nggak possible menurut gue. Kayak ini bukan umurnya si Gen Z buat beli kasur juga kan. Iya. Betul. Nggak mungkin juga sih. Nggak mikirin beli kasur juga Iya, dia. nggak gitu. mikirin Nggak juga. mikir. Mau kasurnya udah jebol juga dia nggak mikir Iya, gitu. Bener sih, berarti kalau TikTok itu menyasar kalau untuk awareness-nya doang. Iya. Jadi itu cakep tuh. Apalagi kalau pakai hashtag, Iya Iya. sih. diiming-imingi dengan giveaway. Oh iya. Wah itu Bang giveaway-nya bang. itu pasti ini banget sih. Dan itu kan juga TikTok harus bayar lagi tuh. Kayak lu buat hashtag challenge biar lu masuk di top ininya, itu lu bayar lagi. Terus buat masuk brand on topnya, beauty-nya juga sama, invitasinya. Wah itu Dan itu cuman last 60 hari. Oh iya. oke. Last 60 hari. Iya. Jadi kalau misalnya benar nyasarnya audiensnya ke siapa dulu, sama buat apa dulu, nah itu harus tepat sih. Kalau misalkan apa ya, buang duit di situ tapi nggak tahu buat apa, Iya. sayang banget Iya, gitu loh. bener-bener. Jadi kita jadi nge-analisa TikTok. Iya intinya kalau intinya pergeserannya gitu sih. Sekarang pergeserannya kalau emang lo mau nyarinya awareness, itu platform ada TikTok. Tapi kalau emang lo masih mau nyari barang atau apa, kan sekarang udah digampangnya di Instagram kan. Iya. Iya. Ke Instagram Shop lo udah bisa. Sekarang semua account, bisnis account tuh sekarang udah nggak seribet dulu. Nggak Oh seribet iya. dulu buat bikin Instagram Shop. Terus sekarang juga Instagram Shopping tuh ditawar-tawarin. Gue buka Email. misalkan misalnya habis close aplikasi Instagram nih, gitu kan. Masuk lagi nih atau habis install handphone, ditawarin lagi di atasnya tuh. Apa namanya kayak untuk coba si Instagram Shoppingnya itu, Iya. gitu. Kalau dulu kan kita setengah mati ya, Oh, gitu. sampai kita kesel sendiri gitu Iya. kan. Terus Dan kita nggak tahu kalau Instagram ya, kita nggak tahu. Kalau di luar kan udah ada Facebook Pay. ya, Ya kalau di Indonesia kan belum masuk. Even mungkin kalau di Indonesia gue rasa kayaknya yang bakal rame kayaknya Instagram Reels sih. itu belum tahu gue Instagram tuh. Reel. Ya Instagram Reels itu kan belum keluar di Indonesia, tapi Gila udah lu update banget di ya. luar, Gila, di update luar Gue udah. nggak ngerti deh. Namanya juga AI men. Parah. Instagram Reels itu ini loh, modelnya kayak TikTok juga. Tapi itu Instagram Real namanya. Iya, Reels. Ada Instagram fake. Wah, gue nggak beda. Reels. Real. Double E. Double Oke, E. gimana tuh Iya. Instagram Reels? Jadi modelnya kayak TikTok gitu juga. Jadi lo shoot video, bisa dimasukin musik, bisa dikasih filter. Cuma emang kemarin tuh keluarnya di 50 negara pertama, Indonesia nggak masuk. Gue nggak tahu, pokoknya yang pertama keluar di Brazil atau di India, gue lupa. Oh ini ya, cocok itu. Iya, pas banget kan. Kemarin kan soalnya kampanye kan TikTok di ban di India, mungkin buat Instagram masuk. Bisa jadi gitu. Bisa Nah, jadi. mungkin di Indonesia bakal rame, mungkin satu itu, dan yang kedua mungkin Facebook Pay ya, kita nggak tahu mau bakal masuk apa nggak. Cuma kayaknya bakal berguna banget sih Facebook Pay itu. Jadi orang ads gitu kan, jadi ibaratnya mereka nggak langsung platformnya nggak pindah-pindah kan. Ya. Jadi bisa langsung lu lihat barangnya di Instagramnya, di accountnya, lu lihat harganya, lu cocok langsung bayar, tinggal deposit di Facebook accountnya aja kan berarti si Facebook Pay. Tapi gua nggak tahu deh itu apakah itu akan untuk urusan perpajakan nanti gimana sampai Indonesia, kita nggak tahu. Ya. Ini gue nggak bisa nih ngimbangin obrolan lu yang ini, soalnya gue belum tahu. Gue cuma taunya ya pokoknya sekarang Facebook ada pajaknya aja. Yep. Dah. Kan podcast terakhir itu nggak bahas itu sih, Instagram Shopping nggak sih? Nggak ya? Instagram Shopping. Oh sebelum Sebelumnya. edisi sini Iya. curhat ya. Itu sempat kita bahas. Emang sekarang udah ada pajaknya Iya. 10% kalau nggak salah.
Nah, terus selain tren publikasi, kan tren publikasi jatuhnya ya, si ada video 15 detik atau short video. Kemudian juga ada podcast juga. Iya. Yang kayak kita ini nih. Benar. Tapi podcast sebenarnya udah start lumayan lama juga ya. Udah lumayan lama sebenarnya, cuman karena mungkin kemarin itu aktivitas kan banyak di rumah, Betul. terus juga banyak waktu, terus banyak waktu kosong juga kan. Iya. Terus jadi banyak orang cari ilmu lewat podcast Yap, benar, gitu. benar. Terus juga sekarang kan podcast di Spotify mau ada masuk fitur baru yang ada videonya. Yap. Gitu. Iya, mau ada videonya. Oh jadi orang nggak usah ngupload di YouTube kali ya? Iya. Karena Spotify yang aja kayak kemarin dibahas sama Deddy Corbuzier di podcast itu, sama podcast Mas, yang dia bilang kalau nggak tahu gue sebelumnya ada perdebatan apa antara podcast itu ya harusnya nggak ada videonya kalau nggak salah ya, yang gue tangkap sih gitu. Iya, emang podcast ya, benar-benar. Tapi kan si Om Deddy Corbuzier kan podcast itu dia nampilin video kan gitu, dan akhirnya dia bilang ya syukurin tuh sekarang ada videonya tuh, lu mau ngomong apa tuh, Iya, lu bisa iya, nampilin iya. video gitu kan. Karena emang sejatinya podcast itu kan yang Kayak siaran radio nggak sih? siaran radio. Dan si podcast Mas Against itu ya. Tiba-tiba sekarang di 2021 juga Indonesia kayaknya terakhir terus ya ininya. Update-nya ya? Update-nya. Padahal sebenarnya penetrasi sosial medianya tuh Asli, tinggi loh. Itu dia. Gue nggak tahu apa yang menghambat itu, gue nggak tahu. Apa mungkin emang sengaja? Apa? Gue nggak paham sih kalau terkait itu. Terus sama selain podcast juga kayak live streaming juga masih itu tadi kan Live kita streaming, sempat iya. singgung ya gitu. Nah, tapi lebih dari itu juga ada perubahan juga nih di tren desain. Nah ini yang mau gue tanya. Nah, Yang suka bikin desain gitu kan, saya kan cuma ngecekin doang. Ya Allah gue. Terus bang. Kalau gue sih ngelihat kemarin tuh sempat ngehnya karena ada beberapa iklan komersial di mobil, di TV ya. Jadi desainnya agak sedikit berubah. Kalau dulu kan ada tulisan yang ada outline-nya tuh. Yep. Nah sekarang tulisannya lebih ke bold sama dia asimetris gitu. Oke. iya. Iya. Gitu. Itu gue tahu tuh. Tahu namanya apa. Ya emang untuk kredibilitas kalau misalkan itu agak sedikit kurang sih. Maksudnya dia nggak asimetris yang melengkung Iya. enggak, cuman kayak agak miring gini-gini aja gitu. Motion gitu berarti ya? Enggak motion. Still cuman kayak agak miring gini. Oke. Nah terus selain itu juga kalau menurut gua dari segi warna lebih ke ini sih, ada beberapa yang gue lihat ya kalau dari segi desain untuk marketing atau kayak interior atau arsitektur kan agak sedikit beda tuh. Yep. Kalau marketing tuh lebih ke warna yang Earthy lebih earthy gitu, Yeah. gitu. Hampir sama sih kayak kalau kayak desain interior atau arsitektur gitu Yep. kan lebih ke model-model unfinished yang semen expose yang Yeah. emang membumi gitu. Benar. Tapi itu ternyata dodonya kebawa gitu ke desain-desain yang sekarang juga kayak warna kuning yang tapi nggak ngejreng gitu, Yeah, kuning yang yeah. kalem, terus coklat muda kayak gitu-gitu tuh, hijau. Warna-warna modest gitu ya. Dan sekarang memang juga kayak lu sadar nggak sih kayak sekarang tuh brand-brand kepedulian terhadap lingkungannya tuh makin ditonjolkan gitu. Mau nggak mau? Mau nggak mau dari Karena mulai udah begini ya. iya, dari mulai kemarin kan Apple ngeluncurin iPhone 12 tanpa charger. Yeah. Terus kemarin juga gue ngeliat si Samsung nge-unveil line up TV-nya yang baru Yeah. dengan packaging box yang ramah lingkungan Oke. dan bisa dibentuk-bentuk gitu kan. Sampai ada lombanya dia tuh. Terus ya menurut gue sih memang unsur-unsur yang bumi, eco gitu itu kayak hijau gitu kan, itu akan menjadi tone warna yang hits di 2021 ini sih. Makin kesini, makin ini sih eco friendly. Eco-friendly Iya. apa-apa tuh. Sebenarnya itu udah lama ya, cuma mungkin di Cuman mungkin makin tergerak kali man. Iya, makin tergerak lagi di tahun ini karena ya situasinya kita tahu sendiri lagi kayak gini gitu. Banyak yang foto-foto ya. Sepi kali. Nah, Tapi itu. mungkin sebenarnya dulu tuh udah udah banyak kayak gitu, maksudnya kayak eco-friendly atau apa, tapi
baru ke activity-nya. Iya. Belum Iya. diterapin ke warna Warna desain. desain. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang mungkin udah lebih masuk ke warna kan. Iya. Terus Yo. tapi kalau emang kalau menurut gue ya, orang tuh suka warna emang yang nggak ngejreng sih, bold tapi nggak ngejreng gitu. Jadi nggak terlalu feminin atau nggak Iya. terlalu maskulin juga. Jadi modest lah, maksudnya masuk ke semua gender gitu. Kayak warna pastel itu kan nggak ngejreng. Iya, Iya, kayak warna pastel, pastel gitu. Pastel maci. Pastel maci. Enggak ya? Iya, sorry. Beda. Sorry. Nah itu kuningnya kayak gitu tuh sih, kuning batas busway, udah kena debu gitu. Jadi nggak ngejreng. Butek ya. Udah. Pokoknya warna-warna yang nggak ngejreng gitu. Iya. Terus lo sebagai manusia yang Apa? terkadang dipaksa atau emang karena niat lo sendiri untuk mendesain, Hmm. ada tren apa lagi sih yang udah lo gali? Aduh, Yang udah lo... kalau tren yang gue lagi lihat ya, ini gue nggak tahu ini merupakan, nah, coba correct me if I'm wrong ya Do ya. Oke. Si tren yang lagi gue lihat lagi rame, gue nggak tahu ini emang rame apa emang karena idealisme gue pengen belajar ini dan keren. Ya itu sih si kinetic typography itu. Kinetik Iya, lari. bukan. Bukan. Jadi si typography yang ada nanti di website Predik juga ada, di postingan personal gue juga ada model-model yang kayak gitu loh, si typografinya. Jadi emang benar-benar dibikin motion yang gerak-gerak, jadi emang main ke typography gitu. Gua ngelihatnya sih ya, dan yang lagi gue pelajarin itu juga gitu. Dan kalau masalah desain tuh sekarang kayak balik lagi ke apa ya, bukan pop culture, apa ya, balik kayak ke desain lama gitu loh, dimana dikasih tekstur dengan grain yang ala-ala jadul gitu. Oh iya. Iya, model kayak gitu tuh udah itu mulai rame juga. Maksudnya dikasih grey itu kayak agak vintage gitu. Iya. That's it ya, kayak vintage Ada gitu. noise-nya. Jadi gambarnya nggak sharp gitu. Itu mah gue kalau ngedit foto kayak gitu, Iya. pakein grey. Nah, itu. Iya, emang Gen Z. Emang Gen Z ya? Iya, itu Karena mereka tuh kalau itu tuh menurut mereka itu estetik. Nah, Nah, iya, Gen Z itu. tuh sangat estetik gitu loh Jadi sekarang- mikirnya. Padahal dulu ya untuk ngilangin noise itu rasanya setengah mati. Nah. Iya kan, kalau dulu kan kayak clean atau enggak di generasi lu gitu kan, Mhm. clean terus gimana gitu. Ya kayak misalkan di fotografi nih gitu. Hmm. Sebenarnya foto yang untuk ngilangin noise, minim noise itu ngilanginnya tuh dulu setengah mati gitu. Hmm. Karena orang kayak aduh noise gitu kan. Terus ternyata sekarang ya lumayan bersyukur sih karena noise itu jadi tren kan Iya. gitu. Makanya sekarang bukan perannya si milenial lagi nih yang mempengaruhi tren, udah Gen Z lagi sekarang. Gen Z. Jadi Udah benar-benar si- full ya, hampir apa full. brand-brand kalau masih menyasar milenial salah. Kalau potensial buyer milenial ya. Tapi untuk kalau exposure ya, Gen Z. harus start dari Gen Z, karena mereka yang megang peranan besar tuh untuk sharing kontennya lagi. Tapi Gen Z juga nggak menutup kemungkinan dia sebagai potensial buyer karena Gen Z sekarang juga yang kayak tadi kita bahas Mm-mm. udah banyak jadi influencer, udah Nah, banyak itu punya dia. duit. Itu dia. Wah gila, sampai Gitu. Malah mungkin revenue-nya lebih dari milenial ya. bisa Bisa jadi. apalagi sekarang lo kalau lihat konten gue di TikTok ya, ngeliat ya orang-orang pada main saham semua. Oh Iya iya. sih. Instastory gue tuh kalau nggak saham, Iya kan, Saham. mau Gen Z, mau yang udah toko, mau yang seumuran kita gitu, kayak pada main saham semua gitu. Jadi sampai ada yang sok pinter, sampai ada yang udah tua kayak apaan sih, dasar apa sih sebutannya, newbies belinya satu lot doang apa gitu. Wah itu rame banget kayak gue apa hal. Jadi jangan lupa pakai Olim Trade. Oh salah ya. Campaign ya. Enggak. Binomo lah. Binomo ya. Olim Trade. Itu iklannya selalu ada sih. Iya. Tapi emang saham juga lagi naik daun sih. Iya. tapi bener. kayaknya ini juga bisa masuk ke tren 2021, orang pada main Tren. saham. Iya. Iya, benar. Di luar orang-orang yang udah pernah main saham dulu ya. Maksudnya banyak Karena- investor baru lah. Karena sekarang itu saham itu maksudnya karena ada kemajuan digital ini ya. Iya. Beli saham itu nggak sesulit dulu Benar. gitu. Lo daftar mau beli saham tuh dulu kan ada buka rekening apa segala macam Iya. gitu kan, Bisa, harus ke broker iya, segala broker, macam. ya. Kalau sekarang kan udah sistem online, kita beli sendiri, bayar sendiri, tungguin sendiri gitu kan. Gue udah daftar dong akun nih. Bibit. Enggak, ipot. Oh, iPod. Ya, kesebut. Kesebut, gue juga nyebut di Bareksa. Itu jadi selain desain, selain digital, saham juga bakal Iya benar-benar. masuk Itu tren 2021.
sekreatif-kreatifnya kalian aja kali ya. Kita nanti maksudnya gimana implementasiin antara saham itu dengan lu mungkin nanti ngejalanin campaign apa, mungkin campaignnya makanan atau apa, bisa dikait-kaitin juga kan. Iya. Betul. Gue sendiri masih bingung sih, ngaitinnya gimana ya. Iya sih. Tapi nanti ada benang merahnya. Mas. Pasti ada benang pasti merahnya. Biasanya benang merah tuh munculnya jam 3 pagi. Iya, bisa jadi. Lalu kalau lagi mikirin apa gitu, campaign. Oh, apa. Tapi gue jam 3 pagi Enggak ya. enggak. Ini gue ngomong gini soalnya dia kan kalong. Ya, sekarang gue tidurnya cepet gua. Aiman kalau jam 6.15 bisa ngirim WhatsApp, berarti dia nggak tidur. Ya, gitu. Salah, itu 6.15 gue ngirim WhatsApp itu, gue tuh kan dibangunin sholat subuh gue. Oh iya, Iya. tapi nggak sholat. Bip. Iya, sholat lah. Sholat. Sholat kadang-kadang. Sholat 2 tahun yang lalu. Terus Tren apa lagi nih yang mau diomongin? Kira-kira yang lo tahu. Kita bisa ngomongin fashion nggak? Fashion Fashion. 2021. lu kan anaknya fashion banget nih. Ah gila, Iya. enggak kali. Iya. Apa ya? Ya, kalau gue Kayaknya tetap pasti masker dan maksudnya masker tuh lebih motif yang senada sama baju nggak sih, jadi masker tuh jadi sekarang jadi fashion juga. ya benar-benar. Ini Bukan. sih strap mask gitu loh. Oh Ya. iya. Benar-benar. By the way, gue penjualan itu ada kayaknya. Oh iya serius loh. Terbeli ya? Gue beli 25 nih, lo jual berapa? 35. Itu 25 sih. Iya. Kok jadi bahas Oh, ginian sih? oh. Ya, terus Oke. mungkin kalau banyak tuh gue lihat tuh di luar tuh maskernya tuh udah tipenya modelnya beda-beda tuh. Ada yang ada kayak apa sih, ventilator. Itu ventilator itu buat apa sih? Gue nggak tahu. Maksudnya bisa sejujurnya. dibuka gitu. Iya bisa dibuka gitu. Gue nggak tahu kan kalau gue pernah lihat meme di Twitter apa di Instagram kan ada bapak bikin pakai karet ban. Terus tempat yang buat apa sih namanya, ventilnya itu dibolongin, dibuat ngerokok di situ. Jadi tutup gini, dibuka nih ngerokok gini. Luar biasa kreatif sekali. Itu terserah deh. Iya. Terserah deh. Bilang enggak sih. Ya tapi maksudnya modelnya macam-macam sih kalau gue lihat ya. Gue lupa website apa, tapi kayak ada yang dibikin futuristik gitu loh. Kayak ada model apanya ditambahin apa jadi. Oh, sekarang sama ini tren-tren apa namanya yang bakal ngetren juga di 2021 tuh wearable device sama IoT. Wearable device tuh either lu jam tangan, badge, Ya. sampai kalau nggak salah kemarin LG ngeluarin ini deh, apa namanya, masker. Tapi gue nggak ngerti sistemnya gimana, tapi bentuknya kayak robot gitu, tapi itu iya, masker iya. gitu. Nah, itu smart masker lah ya. Iya, Smart mask. gitulah. Gitu. Tapi itu bisa Tapi dia beneran. Iya, itu dikontrol lewat apa namanya, dikontrol lewat handphone gitu, device gitu. Ya gue nggak ngerti maksudnya, kayak ya fungsinya mungkin ada AC-nya atau apa gitu, jadi kita adem gitu kan, atau penyaring IO2 tambahan. ngatur suhu kali di dalam kali. iya gitu kan kita suka gerah pakai masker tuh. Iya. Tuh Bisa sih. bisa sih, tapi emang wearable device dan IoT itu juga jadi satu tren juga nanti di 2021 tuh, karena satu kayak misalnya wearable device kayak smartwatch itu kan lo bisa ngukur apa namanya, ada fitur kesehatannya tuh, Yep. ngukur Detak jarak jantung, lari, detak ya. jantung. Sampai sekarang kan kayak blood oxygen tuh, blood oxygen kan lumayan penting, kayak ngitung saturasi Bintang. oksigen, saturasi oksigen, Iya. ginjal. Enggak, kan rasi Ginjal masih satu apa dua gini? Rasi bintang. Tapi itu ada kejual ya. Iya, ada kejual. Gimana? Nah, gitu. Terus kalau IoT itu produk-produk kayak lebih dari TV. Kalau sekarang kan smart TV udah bener-bener in banget ya. Berarti yang lebih dari YouTube TV udah bukan YouTube ya? Hah? Smart TV. Dia nggak nyambung, Nggak, apa maksudnya gimana? YouTube lebih dari TV. Oh iya. Oh iya. YouTube lebih dari TV. Nggak nyambung hidup. Lanjut. Bapak-bapak begitu ya. Jangan nggak nyambung ya. Ketahuan lu kalau pagi main lovebird ya? Iya, gue nyemprotin lovebird sama ngasih makan cupang doang, man. Apa gimana IoT? Iya, jadi kayak apa namanya, di Indonesia kan sekarang emang lagi ngetren banget sama smart TV tuh. Iya. Di mana-mana udah pakai smart TV. Nah, terus lebih dari itu kan sekarang udah ada kayak bulb yang smart tuh yang Iya, kayak apa sih? Domba. ada hue-nya, Iya. yang apa namanya bisa ganti-ganti warna, Oh. Oke. bohlamnya. Terus Ini tempel ya? iya, ada yang ditempel. Oh, iya. Terus ada lagi
ekosistem di dalam rumah yang bisa kita atur langsung dari handphone. Misalkan lu mau kayak AC gitu kan. Ya, humidity-nya berapa? Terus kayak misalnya lu udah mau nyampe rumah, lu nyalain AC sekarang biar ada nyampe rumah gitu. Kayak gitu-gitu tuh, sampai kulkas, microwave itu juga bisa diatur gitu loh. Karena memang bahkan kalau nggak salah yang gue tahu tuh kulkas ada layarnya juga udah ada. Oh, itu Samsung. Iya, Samsung itu. Maksudnya ada layarnya? Ada layar bisa buat nge-YouTube buat itu di Jadi layar. si kulkas ini 2 pintu, dia ada layarnya. Yang side by side gitu ada Iya, layarnya. Ada layarnya. Terus lu bisa lu sinkronis sama HP. Jadi kalau dulu kan kulkas kita kan ditempel foto-foto atau tempel. Kalau sekarang tinggal foto dari situ aja lo lempar situ, set. Ada foto keluarga muncul di situ, foto apa. Wow. Nah, iya. Nah, jadi mungkin kalau buat kayak merchandise gitu, yang paling menarik sekarang sih kayak IoT gitu sih ya. Gitu. Karena semua orang pasti bakal butuh gitu. Yep. Soalnya bayangin aja kita tanpa pakai PC yang mendingan rakit PC sih. Tetap benar ya. Lu karena PC lu baru jadi kan. Oh iya, PC iya. Nah, cuman kayak sistem cloud system itu tuh makin jadi. Iya sih. Cloud system. Jadi lu di TV pun kayak pakai Office 365, kemudian juga si cloud system yang dari handphone lo, itu lo bisa operate di TV. Lo tinggal tambahin tambahin keyboard atau mouse, jadi gitu loh. Lo mau ngerjain kayak dokumen-dokumen gitu mah udah gampang. Tapi kalau buat Indonesia sih, gue rasa masih, kalau buat tahun ini ya 2021 kayaknya masih belum terlalu siap semua deh. Ya kalau 5G udah launch di Indonesia mah, 5G ya bukan dari ininya teknologinya, tapi justru dari masyarakatnya. Karena kan juga kalau dari teknologi kan si Google Cloud sama OS kan juga udah masuk tahun lalu kan. Cuma mungkin kayak untuk masyarakat itu terbiasa dengan teknologi itu loh, kayaknya nggak dalam waktu cepat gitu loh. Iya sih. Dan cara mereka nerimanya sih. Iya sih gitu. Ya mungkin 3-5 tahun. Nggak nyampe sih. Nggak nyampe. Karena dengan situasi yang seperti ini ya. 2 kali ya. Setahun 2 tahun kali. Bisa mungkin tahun depan tuh orang-orang udah bener-bener semua sih. Itu sih sudah mulai aware lah ya. Gitu. Karena menurut gua kayak gua ngelihat bisa ngerjain kerjaan dari TV tuh kayak anjir TV bisa kayak gini gitu. Iya. Kalau dulu kan cuman kayak mirroring doang, atau pakai screen mirroring kayak HDMI gitu doang kan gitu. Canggih banget sih. Berarti cepet banget ya kalau ditarik ke 2-3 tahun belakang tuh kayak terus sekarang karena upcoming trend. Karena tren maksud gua. Karena di 2020 ini kan keterbatasan aktivitas ya. Jadi emang bener-bener yang orang tuntut gimana caranya transformasi ke digital secepat mungkin. Benar. Terus juga kan semua industri harus tetap berjalan kan untuk bisa bangkit kan gitu, untuk tetap bisa bertahan gitu sih kalau menurut gue. Dan kemarin gue ngeliat jadi pekerjaan as a copywriter kayak sudah mulai terancam gitu. Copywriter. Jadi gue lupa, gue kemarin lihat website apa. Jadi lo tinggal masukin keywordsnya apa, key message-nya apa. Itu lo ketik di situ. Nanti tuh website dengan robotnya dia bikinin lo copy sendiri. Aduh. Pakai susu nggak? Oh pakai. Gula aren juga. Oh itu waduh. Aduh, copywriter. Sekali copywriter. Untung Anda sudah bukan copywriter lagi ya? Siapa? Anda. Semoga saya tidak dipindahkan ke copywriter. Semoga performa saya di sini baik gitu. Jadi saya nggak jadi copywriter lagi gitu. Kalau strategis kan susah lah. Ya strategis tetap ini. Iya. Ya berdoa aja AI nggak nyampe ke strategi dah gitu. Kalau AI udah nyampe ke strategi, yaudah kita mau makan apa? Aduh. Oh kita harus develop AI lagi. Oh iya, berarti kita yang menciptakan AI. Iya harus. Aduh. Harus pasti itu deh harusnya. Belajar lagi nih. Lu harus jadi orang IT kayaknya. Bang ya. Ya. Siapa? Gue mau Bang Farlin, coba di sini gue. Gak apa-apa, sebut aja Bang Farlin. Halo Bang Farlin. Editor. Iya. Padahal sebelah kiri saya. Aduh.
Oke, kira-kira ada yang bertanya lagi nggak, Sin? terkait tren 2021 Terkait sih. tren 2021. Kayaknya sih banyak ya, cuma apa ya yang gue lihat-lihat itu emang bakalan banyak yang bakalan hadir sih, tapi nggak tahu di Indonesia tuh tahun ini nyampe atau enggak gitu sih. Cuma yang gue paling apa ya berasa banget terus terkait sama pekerjaan kita kan maksudnya di ranah digital ya. Terus yang paling berasa tuh gimana lu bisa tetap ngerjain kerjaan, lu Iya. tetap ngantor tapi nggak masuk kantor gitu. Iya. Jadi kayak digital nomaden. Iya. Soalnya hashtag kantor gue gitu, digital iya? nomad. Iya. Oke. Jadi bener-bener kayak nggak masalah lu gak datang ke kantor, yang penting jalan aja. Iya sih. Gitu sih. Sedangkan kayak kalau dilihat kemarin-kemarin apalagi sebelum pandemi kan lu bener-bener harus ke kantor. Iya. Betul. Gitu. Betul. Kayak seakan-akan kehadiran lo di kantor tuh diperhitungkan. Iya. Gak tahu lu kerja apa enggak. Padahal Yang main penting game aja. Iya bener. Yang penting datang ya. Yang penting datang Lu aja. curhat ya? Lu curhat ya? Si gabut, si gabut. Gitu sih. Tapi nggak tahu sih sampai kapan kita bener-bener WFH ya, terutama yang di area digital gini. Ya, ya kita sih berharapnya tahun ini, maksudnya tahun ini kan kita WFH juga karena COVID ini. Ya. Ya ibaratnya tahun ini ya semoga semuanya udah, ya kita udah bisa lah, udah bisa WFO lagi, gitu. Karena bosan juga. Tapi kalau vaksin lo mau vaksin nggak? Mau lah. Udah halal man. Iya. Oh ya. Iya. Emang lu nggak mau? Ya mau sih. Enggak, maksud gue tuh banyak kayak rumor atau enggak orang-orang ngomong itu kayak ini disuntikin cairan robot bla bla bla. Oh judulnya dari tren sampai vaksin man. Wah. Boleh. Boleh. Selain kan kayak 2021 kayak bakal highlight vaksin banget gitu loh. Iya enggak, gini loh maksudnya kalau emang banyak orang yang berpikiran kayak oh itu nanti disuntik chip bla 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 untuk tracking bla 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 gitu. Nggak usah di situ, dengan lu punya sosial media balik lagi ke sosial dilema nih. Iya. Gitu. Masalahnya apa namanya? Itu kan bentuknya liquid ya. Iya. Untuk vaksin liquid ya. Ya gue nggak ngerti sih maksudnya gimana caranya orang menyuntikkan chip ke liquid gitu. Iya. Ya itu aja Gimana sih itu maksudnya. akan larut ya. Ya bego-begoan gua aja ya. Bego-begoan gua aja nih. Nih lu PCB nih, barang elektronik nih, lu siram air nih. Kalau nggak ketutup rapet, rusak kan? Iya. Konslet. Iya mereka argumennya pasti ada aja. Oh, iya, kan ada. di OPC bla 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 gitu. Betul lah pokoknya lah. Mungkin Iya. itu dikristalisasi. Waduh. Wis. Ya pokoknya ya itulah maksudnya ya harusnya vaksin datang itu disambut dengan baik lah. Jangan malah bikin ini Kegaduhan. lagi kegaduhan lagi udah. Maksudnya kalau Udah, emang itu kan langkah ikhtiar. iya, Asik. betul. Kalau emang nggak percaya ya udah. Ya udah. Ya nggak usah gitu loh maksudnya. Nggak Tapi ya udah lihat nanti aja lah gimana. Kita ngomongin tren doang kan, bukan vaksin. Iya, vaksin tren 2021. Iya betul. Ya benar nih, Man. Ini kan udah hampir 1 jam nih kita ngoceh nih. Oh ya iya. kan? Itu kita bicaranya tren 2021 sampai ke vaksin. Iya. Itu Sebelum judulnya. malah jauh, mending tutup aja deh ya. Yuk. Kesimpulan dulu Sin. Oke, kesimpulannya tuh 2021 tuh bakal banyak Bakal beberapa rame. tren gitu sih. Iya. Entah mulai dari digital, mulai dari tone design, Yep. warna gitu-gitu loh, sampai font yang tadi lo Iya, iya, bilang benar-benar. typograph, tapi gerak gitu. Terus sampai kemana lagi tadi kita ngomongin? Fashion dikit fashion, ya. ada fashion Iya. dikit. Gitu, sama gimana caranya, kenapa sih kita harus tahu tren ini? Yep. Karena kita harus bisa planning jauh ke depan gitu. Ya, Iya. benar. Apalagi Mengarahnya kemana ya kan? apalagi buat kayak misal ada anak agensi atau brand yang lagi Hmm. bingung campaign-nya gimana Iya. gitu. Ya maksudnya itu bisa banget tuh. Misal lo pengen kayak apa aja ya, kita kurang ide itu yang tadi kita sebutin tuh dari short video, Iya. dari live stream, terus mungkin yang tadi kita bahas lagi ya mengenai saham, gimana lo cara Iya. masukinnya itu banyak caranya gitu. Sama ini sih tadi IoT segala audience macamnya, ya. audience, Audience. Di generasi mana yang bakal ngedrive Yep. tren. tren itu? Ya. Gen Z. Ya Gen Z. Gue jadi inget temen kerja gue dulu. Siapa? Namanya Yaya. Oh, Yaya Gen Z. saya tahu dia. Oke. Oke, gitu dulu aja kali ya. Ya. Tahun ini. Season 2 edisi 1. Ya, Season 2 edisi 1. Oh iya benar, season 2 edisi 1. Nantikan, asik gue formal banget. Iya. Pokoknya nanti next kita bakal ngomongin di edisi 2
season 2, edisi 2. Ya edisi 2. Iya. Edisi 2. Ya bisa terangkat. S2 E2 kayak di Netflix. Oh iya, Wih, benar-benar S2 E2. E2. Pokoknya nextnya kita bisa aja ngomongin tren lagi. Kita nggak tahu ke depan ada apa. Pokoknya yang kita bahas pasti bakal mengenai digital. Iya. Nggak bakal lebih jauh, nggak bakal lagi bahas vaksin kayak tadi lah. Enggak, itu Iya. gue cuman Aha. bisa ngajen apa. Ke-trigger gue. Oke, Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Cindy. gue Aiman. Gue Yudo. See ya. See ya. Bye bye. Bye-bye. Have a good day.